Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada kesempatan hari ini bagian dari dakwah pendidikan. Kita akan bicara tentang pendidikan Islam telah melaksanakan falsafah Pancasila. Sebelum kita bicara tentang bagaimana pendidikan Islam melaksanakan falsafah Pancasila, maka kita berbicara dulu tentang falsafah Pancasila. Kenapa? Karena akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan bahasa ideologi Pancasila. Padahal kalau kita lihat bagaimana Bung Karno dalam bukunya Camkan Pancasila itu menyebut bahwa Pancasila adalah falsafah bernegara ini. Artinya falsafah itu berarti tentang ide-ide kesepakatan. Ketika bangsa ini didirikan, maka sudah tentu semua pendiri bangsa ini paham Indonesia dengan beragam agama, beragam suku, bahasa, maka ingin menjadikan Pancasila sebagai falsafah itu berarti ide untuk menyatukan dari seluruh perbedaan-perbedaan tadi, atau kita sebut dengan nilai-nilai kesepakatan berbangsa dan bernegara. Maka menjadi kontraproduktif ketika sebuah falsafah disebut ideologi. Karena kalau falsafah adalah kumpulan ide-ide, sedangkan ideologi ini adalah ide-ide tadi menjadi keyakinan yang harus diterapkan. Karena bahasa ideologi itu adalah dimulai dari keyakinan yang kemudian menjadi sebuah ideologi, yang sifat falsafah dan ideologi ini berbeda jauh. Kalau falsafah itu akan menggunakan bahasa falsafah untuk berkompromi dari perbedaan-perbedaan, tapi sedangkan ideologi itu akan memaksakan orang untuk memiliki ide yang sama dengan dia. Walaupun buku Camkan Pancasila itu isinya adalah ide-ide Bung Karno tentang Pancasila, yang tentu ini bukan nilai pengikat yang asli, karena ide-ide itu belum disampaikan ke BPUPKI. Nah, setelah disampaikan kepada BPUPKI, maka terjadilah kesepakatan yang disebut Pancasila, yang pada akhirnya nanti 18 Agustus 1945 maka menjadi Pancasila yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang bunyinya seperti yang ada saat ini, dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak tepat kalau Pancasila disebut ideologi, pasti akan menjadikan memaksakan orang-orang untuk memahami Pancasila seperti idenya. Sedangkan pendiri bangsa ini termasuk Bung Karno menginginkan Pancasila sebagai falsafah. Falsafah berarti kesepakatan bersama, kesepakatan bersama, sehingga perbedaan-perbedaan itu bisa dieliminasi. Nah, di sini maka ketika kita bicara tentang pendidikan Islam, apakah melaksanakan falsafah Pancasila? Kenapa banyak yang seolah-olah pendidikan Islam bertentangan dengan falsafah Pancasila? Maka tentu ini harus diluruskan dengan benar. Kenapa? Sebab
ketika kita bicara tentang pendidikan Islam, maka pendidikan Islam itu sangat berhubungan dengan keimanan, sangat berhubungan dengan ketakwaan, sangat berhubungan dengan akhlak mulia, sangat berhubungan dengan bermanfaat bagi orang banyak, sangat berhubungan dengan bagaimana ya memberikan kontribusi terbaik kepada ya masyarakat. Nah, dari sini saja sebenarnya pendidikan Islam itu ketika dijalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan agamanya, maka ini akan menghasilkan pendidikan yang sudah pasti bisa menjalankan Pancasila itu atau sesuai dengan falsafah Pancasila. Bahkan kalau bisa disebut, dialah pendidikan Islam lah yang akan benar-benar mengamalkan falsafah Pancasila. Kenapa? Karena yang pertama berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun ya 2003 menyebutkan tentang poin-poin tadi ya, bahwa namanya ya pendidikan nasional itu harus menghasilkan manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia. Walaupun kesananya ada cerdas, kreatif, ya kita bahas yang tiga itu. Nah, ini kemudian ya, kenapa tujuan ini ada di dalam Undang-Undang Nomor ya 20 tahun 2003? Karena sebenarnya pada tahun 2002 itu telah terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang keempat, di mana pasal 31 yang merupakan pasal pendidikan ya, yang tadinya 2 ayat menjadi 5 ayat, dan di dalamnya terdapat juga bahwa pendidikan nasional harus ya menghasilkan beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Jadi dari Undang-Undang Dasar 45 kemudian ditegaskan kepada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ya, ini menunjukkan bahwa itu sangat selaras dengan pendidikan Islam yang sesungguhnya. Bagaimana harus menciptakan beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, ini sebagai ya gambaran bahwa kenapa ya pendidikan Islam itu harus diyakini benar-benar akan menjalankan falsafah Pancasila. Kembali kepada poin, bukankah Pancasila itu diawali dengan ketuhanan yang Maha Esa? Dan ketuhanan yang Maha Esa inilah sebenarnya di dalam Islam merupakan nilai tauhid, yang nilai tauhid itu harus diajarkan kepada anak didik. Ya, bicara Islam akan bicara tentang tauhid. Ya. Nah, dari sini di dalam Islam juga ada surat misalnya Qul huwallahu ahad, itu akan diajarkan. Itu ya keesaan ya tentang Allah, berarti Tuhan orang Islam berarti seselaras dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, sama dengan tadi tauhid dalam agama Islam itu menjiwai seluruh amalan-amalan yang ada dalam Islam. Maka sebenarnya kalau kita pandang sebagai falsafah tadi, ketuhanan yang Maha Esa juga sebenarnya bisa disebut menjiwai seluruh sila-sila berikutnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak mungkin kita akan menyebut manusia yang adil dan beradab kalau dia tidak mengakui Tuhan yang Maha Esa. Kenapa? Karena kata adil dan beradab itu juga bagian dari istilah dalam Islam, di mana ya beradab juga merupakan ya salah satu sasaran, tujuan, dan juga merupakan perangkat yang harus dimiliki dalam pendidikan Islam yang sering disebut dengan istilah ta'dib, mengajarkan adab, mengajarkan akhlak. Jadi adil itu diiringi dengan ya beradab. Jadi adab ini bagian dari ya istilah dalam pendidikan. Salah satunya kalimat Ad-dabani Rabbi, bahwa Allah telah mendidikku. Itu hadis Nabi yang menyebut bahwa Tuhanku telah mendidikku pakai kata ad-dabani, dan ini dicantumkan dalam falsafah Pancasila
dengan beradab, ya. Kenapa? Karena kalau kita jujur, ya, siapa yang paling beradab dan siapa yang paling adil? Yang mengakui Tuhan yang Maha Esa, Tuhan itu mengawasi seluruh, ya, kegiatannya, maka dia tidak mau dan tidak berani untuk berbuat tidak adil dan tidak berani untuk melakukan amal-amal ataupun akhlak-akhlak yang buruk. Dia pasti akan adil dan beradab, itu akan mungkin dikerjakan bagi manusia-manusia yang mengakui Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kalau kita turunkan, bukankah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab juga akan membawa kepada persatuan Indonesia. Nah, di dalam Islam sebenarnya pendidikan juga sama. Kalau memang tauhidnya benar, kemudian manusianya dididik dengan benar, manusianya berlaku adil dan beradab, pasti dia akan bersatu dalam ukhuwah, ya, dalam kesatuan. Kesatuan untuk apa? Untuk rahmatan lil alamin. Untuk apa? Untuk memberi manfaat sebanyak-banyaknya, baik kepada diri sendiri, keluarga, manusia, alam semesta, semuanya, ya. Ini yang harus dipahami. Nah, modal, ya, persatuan ini, bahwa kita menginginkan persatuan, itulah yang ada dalam dasar sehingga bisa, ya, benar-benar menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi orang-orang yang ingin Indonesia bersatu dengan mengakui bersatu itu dengan menjadi manusia yang beradab dan adil, dan mengakui bahwa manusia yang beradab beradil itu harus punya prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka inilah perwakilan-perwakilan yang sesungguhnya. Baru kemudian ujungnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seolah-olah keadilan sosial ini tidak akan pernah kita lihat sebelum, ya, orangnya tadi mengakui Tuhan yang Maha Esa dan merasa diawasi oleh Tuhan yang Maha Esa, kemudian manusianya belum, ya, berlaku adil dan beradab tadi, manusia belum punya cita-cita untuk, ya, persatuan Indonesia, dan maka perwakilan-perwakilan itu tidak berfungsi. Ketika tidak berfungsi, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak mungkin akan tercapai. Pendidikan Islam benar-benar fokus, misalnya ulama seperti Imam Al-Ghazali menyatakan, ya, manusianya yang akan dibangun menjadi manusia yang sesungguhnya. Dan tentu manusia yang sesungguhnya di dalam Islam, sebagaimana Rasulullah SAW juga diutus dengan kalimat innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, bahwa sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan kalau kita lihat hadis yang dinamakan akhlak adalah karena khuluquhul Quran, semua akhlak-akhlak mulia yang ada dalam Al-Quran. Artinya sebuah pendidikan Islam memiliki amanat itu, amanat dari, ya, Al-Quran, amanat dari hadis-hadis untuk menjadikan manusianya benar-benar manusia seutuhnya yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, sehingga benar-benar ikatan dengan ketuhanan yang Maha Esa secara utuh, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab tercapai, persatuan Indonesia tercapai. Ketika dia dipilih menjadi pejabat, maka kerakyatan, ya, yang dipimpin oleh hikmat itu tercapai. Ada kata hikmat yang merupakan bagian dari ajaran Islam, menunjukkan kebijaksanaan yang paling tinggi, hikmah itu. Baru kemudian pasti orang itu akan melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena dalam pendidikan juga harus disampaikan bahwa Rasulullah mengancam, ya, orang-orang yang berkhianat, ya, menjadi pemimpin tapi berani berkhianat, ya, menzalimi satu saja, ya, harta kaum muslimin, harta rakyatnya dizalimi oleh dia, maka baginya masuk ke dalam neraka jahanam. Ketika pendidikan Islam itu benar-benar, ya, dimanfaatkan untuk menghasilkan manusia yang benar-benar beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, yang itu merupakan tujuan pendidikan nasional kita berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen yang ditetapkan tahun 2002, dan berarti melaksanakan, ya, Undang-Undang Nomor 20, ya, tahun 2003. Maka ini semua konstruksinya berarti sudah melaksanakan falsafah Pancasila secara utuh dari sila pertama sampai sila kelima.
Tidak boleh lagi ada yang mengatakan bahwa pendidikan Islam berbahaya bagi Indonesia karena secara konseptual, secara teori dan praktek tidak mungkin pendidikan Indonesia akan menghancurkan Indonesia itu sendiri. Kenapa? Sudah terbukti tulisan-tulisan termasuk Senok-Horgronya yang peneliti dikirim oleh Belanda untuk meneliti siapa yang kira-kira harus dihancurkan oleh Belanda agar tidak berjuang untuk merdeka, maka para ulama yang harus diserang oleh Belanda atas nasihat Senok-Horgronya, kemudian para santri, kemudian berarti para orang-orang yang terdidik dengan benar dalam Islam harus disingkirkan karena itu akan menghalangi penjajah. Maka selama penjajah ini mengerongrong Indonesia, pasti akan mulai keluar para ulama, para santri, hasil-hasil dari pendidikan Islam di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa dipahami sehingga tidak ada lagi yang mengatakan pendidikan Islam itu menghasilkan teroris, karena pendidikan Islam secara konsep yang utuh sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan berarti di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu dalam pembukaannya ada Pancasila, berarti falsafah Pancasila akan dilaksanakan secara total dengan pendidikan Islam yang baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.